Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Alia dengan NIM 2305067 dari Universitas Syedzi Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Iskom MTI. Oke, di slide ini kita menampilkan daftar isi apa saja pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada pengertian flowchart, yang kedua ada jenis-jenis flowchart, yang ketiga ada simbol-simbol flowchart, dan yang keempat ada pseudocode flowchart. Oke, next kita langsung ke pembahasannya. Nah, di slide pertama ini kita membahas tentang pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari alur proses atau langkah-langkah dalam suatu sistem, prosedur, atau algoritma. Biasanya digunakan untuk memvisualisasikan urutan tindakan, pengambilan keputusan, dan aliran informasi dalam suatu proses. Ini membuat dalam memahami, menganalisis, dan memperbaiki proses secara efisien. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama, di sini ada flowchart proses, menggambarkan langkah-langkah atau proses secara berurutan. Yang kedua, ada flowchart keputusan, menunjukkan cabang-cabang keputusan dan kondisi-kondisi yang mungkin. Yang ketiga ada flowchart aliran paralel, menunjukkan aliran yang berjalan secara bersamaan. Yang keempat ada flowchart dokumen, menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam sistem. Yang kelima ada flowchart data, menggambarkan aliran data atau informasi dalam sistem. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol flowchart. Yang pertama, di sini ada flowchart direction symbols, digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Dan di sini saya sudah berikan contoh simbol flow direction symbols. Yang pertama di sini ada simbol offline connector, fungsinya yaitu untuk keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Yang kedua di sini ada simbol konektor, simbol untuk keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang sama. Yang ketiga ada simbol communication link, fungsinya yaitu untuk informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, simbol kedua di sini yaitu ada processing symbols, menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Nah, di sini saya sudah berikan contoh simbol processing symbol. Yang pertama di sini ada simbol proses, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang kedua ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kalau yang simbol proses yang dilakukan oleh komputer, sedangkan yang manual operation itu yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu di sini ada lagi simbol decision, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Lalu ada lagi simbol definite proses, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Lalu ada lagi simbol terminal, simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Oke, kita lanjut ke simbol yang ketiga. Di sini ada input-output symbols, menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Yang pertama di sini ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua di sini ada simbol magnetic type unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ketiga ada simbol punched card, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Lalu ada lagi di sini simbol disk and online storage, yaitu fungsinya simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Lalu ada lagi
dari simbol display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, polletter, printer, dan sebagainya. Lalu ada lagi simbol transmittal tape, simbol untuk menyatakan input berasal dari mesin jumlah atau hitung. Lalu ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Oke, next, jadi di slide kali ini sudah ada contoh kasus algoritma yang saya ambil kemarin, yaitu contoh kasus algoritma dalam membuat secangkir teh. Nah, ini akan kita rubah ke dalam flowchart pseudocode. Nah, di slide ini ada menampilkan sebuah flowchart yang saya buat, yaitu flowchart untuk membuat secangkir teh. Mulai dari start, lalu persiapkan alat dan bahan, tuangkan air ke dalam panci, panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, matikan kompor, siapkan gelas, lalu tuangkan gula ke dalam gelas. Nah, di sini ada kondisi apakah Anda ingin menambahkan susu. Jika iya, tambahkan susu. Jika tidak, kita langsung masukkan teh celup ke dalam gelas. Lalu lanjut lagi, tuangkan air panas ke dalam gelas, biarkan teh meresap selama beberapa saat. Angkat teh celup dari gelas, aduk hingga gula larut, dan finish. Nah, itulah flowchart dalam membuat secangkir teh. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.